Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah dasar yang diberikan amanah ya kepada saya untuk menyampaikan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang harus dilalui oleh Anda ya, dan haruslah lulus gitu. Mudah-mudahan semuanya lulus. Karena kalau misalnya mata kuliah prasyarat atau mata kuliah dasar ini tidak lulus, ya, berarti Anda tidak bisa mengambil mata kuliah cabang-cabang ilmu hukum. Jadi ada mata kuliah prasyarat, ada mata kuliah nanti misalkan begini, nanti kalau misalnya Anda mau ngambil mata kuliah cabang-cabang ilmu hukum ya, kayak hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, itu nggak bisa kalau misalnya Anda nggak lulus dulu mata kuliah pengantar ilmu hukum maupun dan juga pengantar hukum Indonesia. Ini mudah-mudahan harus lulus. Karena ini SKS-nya juga lumayan besar ya, 3 SKS. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hukumnya? Hukum itu apa sih? Kenapa di negara kita itu diatur oleh hukum? What is rights? Jadi apakah hukum itu ya? Coba siapa yang bisa mendefinisikan terkait tentang hukum? Coba saya tanya aja ya. Coba menurut Andika, menurut sepengetahuan Andika saja, hukum itu apa, Andika? Hukum itu apa? Ini Pak, menjelaskan bahwa di masyarakat itu terjadi sebuah masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita butuh dengan yang namanya hukum, entah itu perjanjian atau hukuman atau denda gitu, Pak. Oke, itu Andika ya. Coba Nisa, menurut Nisa hukum itu apa? Pengetahuan Nisa. Jadi kalau menurut saya hukum itu adalah satu aturan yang mengatur semua tingkah laku manusia gitu. Kita tuh segala perilaku tuh diatur. Nah, itu hukum namanya. Oke, berarti perilaku manusia diatur ya. Oke lah, intinya seperti itu. Coba selfie. Hukum itu merupakan sebuah aturan yang mengatur seluruh manusia yang tersusun secara sistematis. Secara sistematis ya. Oke. Coba menurut terakhir Muhammad Jalaluddin. Hukum itu apa? Menurut Akang Muhammad Jalaluddin. Ya. Hukum suatu aturan mengatur atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Oke. Gitunya ya seperti itu ya. Jadi yang namanya hukum itu memang benar ya. Itu sebuah peraturan yang dibuat oleh siapa peraturan itu? Dibuat oleh pemerintah ya, pemerintah. Untuk apa? Untuk mengatur tingkah laku manusia ya. Selain mengatur tingkah laku manusia juga mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terus apakah ada sanksinya? Ada sanksinya ya bagi yang melanggar aturan hukum tersebut. Ya. Sudah benar semua ya. Jadi di sini ada pendapat berkaitan tentang hukum ya. Di sini ada menurut pendapat ahli, ada menurut Utrecht, ada menurut Ridwan Halim. Kalau menurut Utrecht katanya hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Ya, maknanya yang sama ya. Jadi bagi yang melanggar nanti ada reaksi. Reaksi dari siapa? Dari reaksi dari pemerintah. Terutama pemerintah yang membuat peraturan, ya. Dan yang menjalankan peraturan itu yang apa namanya? Oke lah, warga negara itu kan menjalankan peraturan, ya. Nah, ketika ada pelanggaran yang dilakukan, maka pemerintah yang bereaksi, yang bertindak, ya, untuk menjalankan sanksi peraturan yang ditetapkan. Nah, itu maknanya seperti itu. Nah, ada juga menurut pendapat Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab. Jadi hukum itu merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Ya. Jadi ada peraturan yang tertulis, ada peraturan yang tidak tertulis. Apa sih kalau peraturan yang tertulis? Jelas peraturan yang dibuat dan ditetapkan misalnya dalam ketetapan atau peraturan perundang-undangan, ya. Kalau misalnya tidak tertulis itu biasanya peraturan dalam hukum adat misalnya, ya, hukum adat, norma-norma adat yang diikuti ya oleh masyarakat adat. Jadi ada hukum peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Kalau peraturan tertulis ya biasanya cangkupannya sudah negara gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak tertulis itu pun ada di masyarakat adat lah biasanya. Nah, ada juga menurut Meyer ya bahwa dalam bukunya The Allgemeine Begriffen van het Burgerlijk Recht, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Ya, itu intinya. Kalau menurut Leon Duguid dalam bukunya Detroit Konstitusional, hukum itu adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Ada juga menurut L.J. van Alverdon dalam bukunya Inleiding tot the Study van het Nederlands Recht. Ini bahasa Belanda ya. Tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena begitu luas yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Nah, itu adalah definisi ya terkait tentang hukum ya. Tapi maknanya sama ya. Jadi yang namanya hukum itu adalah untuk mengatur tingkah laku pergaulan manusia ya atau masyarakat yang dibuatnya dalam bentuk peraturan. Apakah peraturannya itu dalam bentuk tertulis atau peraturannya itu yang tidak tertulis. Nah, itu hukum ya. Dan hukum itu sangat luas ya. Kalau menurut Alvedon itu hukum luas dan tidak bisa didefinisikan ya. Nah, kesulitan pendefinisian hukum. Kenapa hukum itu sulit didefinisikan ya? Karena hukum itu pada hakikatnya adalah abstrak ya. Dan bisa berwujud konkret ya. Tentang apakah ada pertanyaan tentang apakah hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Jadi
Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam. Tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim. Kalangan ilmuwan, hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka. Rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka. Jadi kenapa hukum itu sulit didefinisikan? Karena hukum itu luas ya, sangat universal ya. Setiap orang bisa mendefinisikan apa itu hukum ya. Sehingga tidak menemukan satu kebulatan yang sama ya, tapi maknanya sama sih sebenarnya. Tapi kalau untuk pendefinisiannya itu orang mempunyai pandangan berbeda-beda terkait tentang hukum ya. Nah, ada kalimat yang pernah diucapkan oleh Immanuel Kant ya beberapa abad silam yang definisinya adalah no Susan di juristen and definition ju ihrem begriffen van rechts. Jadi tidak ada seorang yuris pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat. Ya, jadi artinya ya tadi hukum itu sangat universal, sangat luas ya. Jadi seorang yuris pun tidak mampu untuk mendefinisikan hukum yang tepat itu seperti apa. Baik ya, saya lanjutkan kembali. Jadi seorang yuris pun ya itu tidak bisa ya dikatakan mampu untuk membuat definisi secara yang tepat ya. Makanya ya kita juga sama ya, mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait tentang memberikan definisi yang tepat itu seperti apa. Nah, ini ada juga menurut pendapat dari Lyot dalam Kurjon ya, tahun 79, yang di sini ada dalam bahasa Belandanya ya, mungkin saya bahasa Indonesianya aja. Meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis ya. Bentar. Nah, ini munculnya. Ya, jadi meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis digunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil dari niat itu yang dapat dicapai. Nah, itu adalah menurut pendapat dari Kurson ya. Nah, ada penyebab kesulitan lain untuk mendefinisikan hukum selain sifatnya yang abstrak tadi, adalah juga karena cakupan hal yang diatur oleh hukum itu luas sekali. Nah, jadi secara normatif dan normatif dapat dikatakan bahwa hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari sebelum manusia lahir sampai dengan sesudah manusia meninggal. Namun di dalam kenyataannya tidak semua segi kehidupan diatur dan harus diselesaikan oleh hukum. Ada hal-hal tertentu yang di dalam kenyataannya tidak membutuhkan campur tangan hukum. Ya, jadi intinya hukum ini memang sangat universal ya, luas ya, karena mengatur berbagai dalam segi kehidupan ya, bahkan mungkin bisa mengatur dari berbagai bidang ya, apapun bidang ya, mau bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan dan apapun itu pasti ada campur tangan hukum. Ya, tapi tidak semua ya di sini dalam materi dikatakan bahwa tidak semua harus dengan campur tangan hukum. Tapi dalam segala aspek kehidupan apapun ya,
dari manusia lahir sampai dengan manusia itu meninggal itu mempunyai kedudukan ya dan diatur oleh hukum. Seperti contoh misalnya anak yang masih di dalam kandungan itu sudah punya hak ya, punya hak hidup ya, punya hak hidup, punya hak untuk lahir di kehidupan di dunia ya. Jadi orang tuanya pun tidak dilarang untuk melakukan aborsi misalnya ya, atau menggugurkan kandungannya, janinnya. Nah, itu juga karena seorang bayi pun yang masih dalam kandungan itu dilindungi oleh hukum. Bahkan sampai dengan meninggal dunia pun ya masih membutuhkan ya atau diatur oleh hukum. Nah, terlepas dari penyebab intern yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, maka kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor ekstern hukum ya, atau dari faktor luarnya ya. Kalau tadi internnya, keluarnya mungkin faktor bahasa sendiri ya. Jangankan hukum yang memang abstrak, bahkan sesuatu yang konkret pun sering sulit untuk didefinisikan dengan hanya satu definisi ya. Nah, itu menurut pandangan ahli ya, bahwa hukum itu sulit untuk didefinisikan. Nah, ada juga menurut yang dikemukakan oleh Platon ya. Ini dalam yang dalam bahasa Indonesianya ya, nanti silakan dibaca bahasa Inggrisnya ya. Ya, terlihat jelas bahwa persoalan pendefinisian tidaklah sesederhana seperti apa yang biasa dipikirkan orang. Secara logis, terlebih dahulu harus dicari genus dari persoalan yang ingin didefinisikan. Dan dicari pada genus yang mana res itu termasuk. Setelah itu dicari lagi sifat-sifat khas yang membedakan dengan spesies lain pada genus yang sama. Contoh misalnya ya, misalnya genus terkait tentang alat-alat makan. Nah, itu kan berarti ada sendok, ada garpu, ada piring. Nah, ini semuanya adalah spesies yang semuanya termasuk dalam genus alat-alat makan. Ya, jadi kalau diilustrasikan, nah ini menurut Platon ya, berarti dalam pendefinisian hukum pun ya memiliki berbeda-beda ya dari segi orang mendefinisikan hukum. Nah, kesulitan lagi karena pilihan kita tentang genus akan ditentukan oleh apa yang merupakan tujuan kita ya. Dahulu orang memang berpendapat bahwa setiap res hanya mempunyai satu esensi dasar atau substansi. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada, pandangan ini telah berubah menjadi ya, jika tujuan seseorang observator berbeda dengan tujuan observator lainnya, maka demikian pula yang akan terjadi terhadap penekanannya terhadap aspek yang berbeda. Nah, ini ada diilustrasikan ya oleh menurut Platon, seorang zoolog, pakar ilmu hewan ya. Nah, seekor kuda termasuk genus mamalia yang berkaki 4. Kalau bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan, seekor kuda itu merupakan alat transportasi. Oke lah, kalau misalnya orang yang selalu melakukan untuk perjalanan, kuda itu dianggap sebagai alat transportasi. Ya, kalau bagi orang biasa, ya seekor kuda itu adalah spot raja-raja dan bagi bangsa-bangsa tertentu. Ya, kuda itu adalah makanan mereka. Nah, kalau misalnya bagi orang biasa, kuda itu adalah untuk raja-raja. Kalau bagi bangsa-bangsa, kuda itu adalah makanan mereka. Jadi kalau kita ilustrasikan ya sama ya, untuk mendefinisikan hukum pun orang berbeda-beda ya, dari kalangan ilmuwan ya,
karangan juris, karangan orang biasa, ya. Untuk mendefinisikan hukum itu berbeda-beda. Jadi intinya sulit ya untuk mendefinisikan hukum yang tepat itu seperti apa. Mungkin Anda punya definisi hukum terkait tentang hukum itu seperti apa. Begitupun juga dengan saya ya dalam mendefinisikan hukum. Nah, setelah kita memahami akan adanya hukum ya, maka setelah itu adalah pengantarnya, pengantar atau introduction atau inlanding ya. Jadi pengantar itu atau introduction itu adalah memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Jadi pengantar itu bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami hukum itu apa, maka setelah itu adalah pengantar. Coba saya tanya dulu ya sebelum masuk ke pengantar. Kalau misalkan tidak ada hukum, bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang berani menjawab? Kalau misalnya tidak ada hukum itu bagaimana? Ya, Pak. Ya, silakan Andika. Ya, kalau misalnya di negara kita khususnya tidak ada hukum, ya pastilah kita hidup tanpa ada yang beraturan. Kita aja yang ada hukum aja sekarang bisa melanggar, apalagi nggak ada hukum. Oke, betul ya. Jadi benar ya. Kalau misalnya ada hukum pun banyak pelanggaran, apalagi kalau tidak ada hukum, ya, tidak ada aturan hukum. Ada aturan hukum aja masih banyaknya pelanggaran. Kalau tidak ada hukum ya mungkin akan terjadi kekacauan ya, kekacauan. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah Anda sudah dikatakan sebagai orang yang taat hukum? Coba saya tanya. Anda semua ini sudah pada taat hukum belum? Atau sadar hukum belum? Apalagi kalau misalnya Anda mau bergelut dalam bidang hukum ya, perkuliahannya. Ya intinya ya kita haruslah menjadi orang yang taat hukum. Kalau bisa yang bisa memberikan contoh kepada pihak lain, kepada masyarakat yang tadinya tidak taat hukum, ya kita berikan contoh lah kepada mereka supaya mereka itu taat hukum. Salah satu contoh misalkan ketika misalnya yang simpel lah, kadang-kala kita suka adalah mendengar ya berita ya, ketika di dalam rambu-rambu lalu lintas orang melanggar ya, dia udah salah, bukannya dia harusnya taat hukum dan harus siap diberikan sanksi hukum, tapi malah ada kadang-kala anggota masyarakat yang malah mendebat aparat penegak hukum ya, khususnya pihak kepolisian lalu lintas ya. Nah, artinya itu memalukan ya. Kalau kita sebagai orang hukum ya, kita harus tahu dulu ketika misalnya kita ditilang, misalnya apa kesalahan kita. Kalau memang kita salah, ya berarti kita harus siap untuk menerima resiko untuk diberikan sanksi tilang. Jangan mendebat, ya, jangan gara-gara kita pintar orang hukum, ya kita debat, ya. Bahkan kalau seperti itu memalukan, ya, kalau menurut saya. Makanya kalau misalnya kita salah, ya kita harus siap untuk diberikan sanksi hukum. Dan kalau misalnya oknum ataukah petugasnya yang bersalah, ya kita harus ingatkan, harus luruskan agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Ibarat kata kalau misalnya kayak pungli atau apa, ya janganlah. Berarti kan itu kita memberikan contoh untuk supaya
orang hukum tapi malah melanggar hukum ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ilustrasi ya. Kalau kita memang harus memahami ya, apalagi dalam bergelut dalam bidang hukum. Nah, selanjutnya adalah pengantar hukum Indonesia. Tadi pengantar itu adalah berarti memperkenalkan ya. Berarti introduction atau pengantar itu jadi Anda akan diarahkan atau diperkenalkan untuk masuk ya dan memahami mengenai cabang-cabang ilmu hukum. Ya, kalau pengantar hukum Indonesia itu jelas berbeda dengan pengantar ilmu hukum. Pengantar seharusnya lulus dulu pengantar ilmu hukum, baru setelah itu ambil pengantar hukum Indonesia. Karena kalau pengantar ilmu hukum itu sifatnya umum ya, mempelajari tentang hukum tapi secara universal, tidak membahas hanya dalam satu negara saja, tapi di dunia. Nah, itu adalah pengantar ilmu hukum. Sedangkan kalau pengantar hukum Indonesia, berarti Anda hanya mempelajari mengenai hukum yang berlaku di Indonesia saja. Ya, jadi pengantar hukum Indonesia ini kita tidak belajar mengenai hukum negara lain, tapi untuk mempelajari hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi pengantar hukum Indonesia adalah Anda diperkenalkan ya untuk memahami dan mengetahui terkait tentang gambaran yang berkaitan tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu adalah pengantar hukum Indonesia. Nah, ada juga beberapa pendapat terkait tentang pengantar hukum Indonesia ya. Di sini ada menurut Abdul Jamali, tata hukum itu berasal dari bahasa Belanda. Rechtsorde adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Ya, jadi ada istilah tata hukum ya. Nah, nanti juga Anda akan memahami ada istilahnya ius constitutum dan ius constituendum ya. Apa sih ius constitutum dan apa itu ius constituendum ya? Dan itu dasar ya. Nah, ada juga menurut pendapat dari Sudiman Kartohadi Projo ya, yang mengatakan bahwa tata hukum Indonesia itu adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku itu berarti memberikan akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Sekarang itu berarti menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan tidak kepada pergaulan hidup yang telah lampau, tidak pula pada pergaulan hidup yang akan dicita-citakan di kemudian hari. Ius constituendum. Jadi kalau ius constitutum itu adalah tata hukum Indonesia yang berlaku pada saat sekarang ini. Yang berlaku saat ini itu ya berarti ya yang diberlakukan saat sekarang ini saja ya. Misalkan terkait tentang undang-undang yang diberlakukan sampai dengan sekarang adalah undang-undang narkotika misalnya yang belum ada perubahan. Berarti hukum yang berlaku sekarang ini. Sedangkan kalau ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan ya. Misalkan yang dicita-citakan ke depannya seperti apa yang belum diberlakukan. Misalnya nanti ketika Andika misalnya menjadi seorang anggota dewan di DPR ya, ingin merumuskan atau ya merumuskan rancangan peraturan undang-undang. Oh, ke depannya saya ingin nanti sesuai dengan perkembangan masyarakat ingin ada undang-undang terkait tentang santet misalnya. Nah, itu juga bisa-bisa saja ya diberlakukan akan datang ya. Tapi kalau menurut saya kalau undang-undang santet ya suatu kemunduran ya, bukan kemajuan, karena sangat sulit juga untuk pembuktiannya ya. Berarti nanti para penegak hukumnya baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim itu harus ahli
supranatural ya, nggak mungkin, nggak mudah lah. Dan mungkin nanti ahlinya juga mungkin harus orang pintar, ya berarti ya nggak mudah lah kalau misalnya harus memberlakukan peraturan perundang-undangan seperti itu. Mungkin kedepannya yang dicita-citakan ya yang sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin terkait tentang hukum ya yang membuat keresahan lah, yang membuat dampak negatif bagi masyarakat ya. Nah, itu berarti hukum yang dicita-citakan di kemudian hari. Sedangkan konstitutum itu hukum yang berlaku sekarang. Nah, ini adalah ya, kalau ius constitutum berarti hukum yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia ini. Selama belum adanya perubahan atau penghapusan ya terkait tentang pemberlakuan peraturan tersebut. Sedangkan kalau ius constituendum ya, bagaimana dengan aturan hukum yang masih belum atau akan berlaku, berarti masih rancangan undang-undang ya. Misalnya nanti Andika, saya mau merumuskan undang-undang nanti terkait tentang kumpul kebo misalnya. Ya, misalnya katanya ada isunya akan diberlakukan rancangan undang-undang itu. Tapi saya nggak tahu ya apakah diberlakukan atau tidak. Mungkin nanti kalau misalnya makna dari definisi di kumpul kebo itu berarti seorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan muhrim itu dilarang untuk berada di suatu tempat misalnya. Nanti ada sanksi hukumnya. Ya bisa saja nanti ke depannya apa saja yang memang untuk kebaikan untuk masyarakat ya bisa saja nanti diciptakan undang-undang yang baru ya. Nah, berarti itu masuknya adalah ius constituendum. Nah, ada juga tata hukum ya. Tata hukum itu res order, susunan hukum artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Memberikan tempat yang sebenarnya itu artinya menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Ya, jadi itu artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ya, berarti kan kalau ada aturan-aturan hukum kan berarti untuk selain untuk mengatur ya pergaulan dalam masyarakat, juga dalam penyelenggaraan negara, ya mungkin pemerintah kan dalam menjalankan tugasnya juga harus diatur oleh hukum ya, dan juga untuk menyelesaikan peristiwa hukum ya, persoalan-persoalan hukum, apakah terkait tentang kejahatan ataukah berkaitan tentang hak keperdataan atau apa ya. Nah, tata hukum Indonesia adalah hukum yang mengatur susunan struktur kelengkapan negara Indonesia. Jadi kelengkapan negara Indonesia itu dari dalam struktur hukum itu ada kelengkapan negara Indonesia. Jadi yang bisa menjalankan untuk hukum itu ya, penegakan hukum misalnya, ada alat-alat kelengkapan negara seperti misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, KPK. Nah, itu adalah termasuk alat kelengkapan negara ya. Alat kelengkapan negara yang untuk menyelesaikan permasalahan yang dengan melakukan penegakan hukum ya. Berarti tata hukum Indonesia itu yang mengatur mengenai susunan struktur kelengkapan negara Indonesia. Dari tingkatan bawah sampai tingkatan desa sampai tingkatan presiden pun itu ada tata aturan hukumnya ya. Mungkin Anda pernah mendengar terkait tentang tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Dari peraturan yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah. Tujuannya untuk apa? Tata hukum Indonesia ya. Untuk mempelajari tata hukum Indonesia supaya mudah dimengerti sebagai fungsinya, dapat menyelesaikan perkara dengan baik. Berarti untuk menyelesaikan perkara itu ya
menyelesaikan tugas, ya, pekerjaan, apa pemerintah atau apa, menyelesaikan persoalan, ya. Makanya kalau tidak ada hukum ya bisa kacau, ya. Mungkin orang bisa baku bunuh, ya, ataukah ya bebas, ya. Makanya dengan ada aturan hukum saja masih banyak orang melakukan pelanggaran hukum dan tidak sadar hukum. Untuk mengetahui hukum yang berlaku pada saat ini, ya, berarti yang saat ini. Nah, Anda harus bisa memahami, ya, misalnya peraturan-peraturan hukum saja, hukum apa saja yang berlaku pada saat ini sampai dengan saat ini. Hukum itu untuk mengatur, jelas memang hukum itu tujuannya untuk mengatur, ya. Artinya berarti kita sebagai warga negara Indonesia haruslah taat dan sadar hukum dan haruslah mau diatur, ya. Hukum bisa berjalan sendiri, ya. Berarti kalau hukum itu nanti sistem hukumnya itu bisa berjalan sendiri, itu artinya dapat menyelesaikan atau bertindak sendiri, ya. Tapi menyelesaikan bertindak sendiri itu ya harus dengan adanya penegak hukum yang menjalankan aturan hukum itu. Ya, misalnya salah satu contoh si A melakukan pelanggaran, maka sudah ada sistem hukumnya, sudah tanpa perlu dibuat lagi sudah bisa berjalan sistem hukum itu. Ya, berarti kalau misalnya melakukan kejahatan sudah tahu apa yang akan terjadi kepada si pelaku itu. Ya, tapi harus dengan dijalankan oleh penegak hukum. Kapan lahirnya tata hukum Indonesia? Jadi tata hukum Indonesia ini ada 2 periode, ya. Periode pertama sebelum 17 Agustus 1045, yaitu tata hukum kolonial, tata hukum adat. Jadi sebelum kita merdeka, nih negara Indonesia merdeka, kita ini sudah mengenal namanya aturan hukum. Ada tata hukum kolonial, berarti hukum yang dibawa oleh kolonial Belanda, ya. Ada hukum adat, ya. Berarti masyarakat kita ini sudah mengenal, ya, sudah pintar dalam membuat aturan hukum karena sudah ada aturan hukum adat. Sedangkan kalau hukum kolonial berarti hukum yang dibawa oleh orang hukum barat, ya, salah satunya adalah hukum Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, maka yang berlaku sekarang ini ada 3 tata hukum nasional, hukum yang diberlakukan, yang diciptakan oleh negara kita sendiri. Ada hukum adat yang berlaku di masyarakat Nusantara, yang diakui lah oleh negara kita sebagai bagian daripada hukum nasional. Ada tata hukum kolonial. Nah, tata hukum kolonial juga masih diberlakukan oleh negara kita, ya. Seperti misalnya KUHP, ya, Kitab Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Perdata. Nah, itu kan peninggalan-peninggalan kolonial Belanda. Ya, harapannya sih ke depan keinginan para para akademisi, ya, para yuris ingin supaya hukum yang berbau kolonial Belanda ini ya dihapus saja. Tapi ya tidak mudah, ya. Makanya ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada kemajuan, ya, negara Indonesia dalam pembentukan atau pembuatan aturan-aturan hukum dan juga penegakannya, ya. Mengapa sampai saat ini masih ada tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Ya tadi, karena kita tidak bisa lepas dari sejarah. Karena ketika negara Indonesia merdeka, berarti pada saat itu ada kekosongan hukum. Ya, tidak mungkin negara kita langsung ketika Indonesia merdeka langsung pintar, pandai dalam membuat aturan hukum. Kenapa tidak aturan hukum adat? Ya, karena bukannya tidak bisa, karena di masyarakat di Nusantara ini kan banyak, ya, beribu-ribu suku adat istiadat yang punya hukum adatnya yang berbeda-beda.
Ya, makanya sampai sekarang ini kenapa tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Karena kita masih memerlukan tata hukum kolonialnya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya tidak lagi digunakan ya atau dihapus. Harapannya ya. Apa hubungan antara PIH dan PHI? Ya, Anda belajar juga PIH ya. Jadi PIH maupun PHI merupakan mata kuliah dasar ya. Nah, ini mata kuliah prasyarat. Jadi sebagian besar dari mata kuliah asas-asas hukum, keduanya merupakan mata kuliah mempelajari hukum. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat. Pengantar dalam PIH berarti menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum. Berarti PIH itu sebagai penunjuk nanti Anda masuk kepada pengantar hukum Indonesia. Makanya PIH itu bisa jadi prasyarat ya sebelum Anda mempelajari PHI. Selanjutnya, sedangkan dalam istilah pengantar dalam PHI berarti menunjuk fungsinya mata kuliah ini sebagai pembantu atau penunjuk jalan yang di dalamnya tergantung dalam dua unsur. Ya. Jadi kalau fungsinya berarti PHI itu ya berbicara mengenai mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kedua mata kuliah tersebut PIH dan PHI dipisahkan karena keduanya saling mempunyai objek sendiri-sendiri. Kalau PHI itu objek hukumnya yang sedang berlaku di Indonesia, berarti Anda mempelajari kalau dalam mata kuliah PHI mempelajari mengenai seluk-beluk yang berkaitan tentang hukum di Indonesia, ya. Jadi objek khususnya yaitu aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia sekarang atau ius constitutum, ya. Sedangkan kalau PIH, ya, objek yang dipelajarinya aturan-aturan hukum pada umumnya. Tidak berarti tidak terlepas pada aturan-aturan hukum pada satu tempat dan waktu tertentu. Jadi mempelajari juga mengenai ius constituendum ya tadi ya. Jadi hubungan antara PIH dan PHI, PIH menjadi dasar untuk PHI, berarti PIH itu sebagai dasar. Berarti untuk belajar PHI harus mendalami dahulu PIH ya. Objek PIH itu mengenai teori-teori dan hukum, bagaimana timbulnya hukum, bagaimana tumbuhnya hukum, berkembangnya hukum, tujuannya hukum, berlakunya hukum, dan seterusnya. Sedangkan objek PHI adalah hukum yang berlaku atau hukum positif, bagaimana latar belakang sejarahnya, hukum itu gimana, ya. Kita berbicara mengenai bagaimana sejarah hukum, bagaimana asas dan teori ajaran hukum di Indonesia. Nah, itu adalah PHI. Adapun ilmu yang membantu perkembangan ilmu hukum di Indonesia, Anda nanti juga harus tahu mengenai sejarah hukum ya. Sejarah hukumnya karena ini terkait tentang asal usul awal mula hukum Indonesia itu seperti apa ya. Ada juga politik hukum, ada juga perbandingan hukum, antropologi hukum, ada filsafat hukum dan sosiologi hukum, ada psikologi hukum, ada ilmu hukum positif. Nah, ini adalah hubungan PHI dengan disiplin hukum lainnya ya. Ada filsafat hukum, ada politik hukum. Nah, ini berkaitan tentang bagaimana hubungan antara PHI dengan politik ya. Nanti silakan Anda untuk mendalami saja ya yang berkaitan tentang hukum. Nah, ini juga masih ada klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum ini ada hukum itu sifatnya memaksa ya. Artinya memaksa itu mau tidak mau dia harus kemudian nangis darah pun ya kalau dia bersalah ya harus dihukum ya. Berarti negara itu punya sifat memaksa. Fungsi hukum berarti hukum itu menjamin kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman ya. Nah, itu adalah fungsi hukum. Isi hukum ada hukum publik ya. Hukum publik itu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, artinya adalah himpunan peraturan yang fungsinya melindungi kepentingan publik atau kepentingan orang banyak, masyarakat. Nah, itu adalah pemerintah dan pembangunan. Misalnya hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana berarti masuknya kepada hukum publik karena menyangkut kepentingan publik, kepentingan masyarakat.
mengganggu kepentingan publik. Kayak misalnya kejahatan-kejahatan yang terjadi itu berarti kan mengganggu kepentingan publik. Ada kepentingan privat ya. Kepentingan privat berarti ini kepentingan perseorangan, mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya hukum perdata. Misalnya Anda berbicara mengenai hak keperdataan, mengenai warisan, mengenai jual beli. Nah, itu berarti kepentingan privat karena kepentingan pribadi, ya. Kalau berdasarkan bentuk hukum ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis ya tadi ya yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Sedangkan kalau hukum yang tidak tertulis ini biasanya dari masyarakat hukum adat ya, adat istiadat yang tidak tertulis. Nah, ini adalah bidang-bidang hukum positif di Indonesia ya. Ada hukum perdata, pidana, hukum tata negara, administrasi, adat, acara perdata, acara pidana, acara peradilan agama, acara peradilan militer, acara PT-UN, dagang, agraria, internasional, Islam, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, pajak, cyber law, dan lain-lain. Ya, itu mungkin ya. Waktunya habis ini. Tinggal 1 menit. Bisa dipahami nggak ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada nanti kita lanjut lagi mungkin 5-10 menitan lagi lah. Ada yang ditanyakan? Paham nggak? Bagaimana? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nanti kita diskusilah minggu depannya. Nanti saya tanya lagi yang berkaitan tentang ini ya. Oke, saya cukupkan saja mata kuliah PHI. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kegelapan. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.